Video kali ini saya beri judul promosi dan latihan. Sebetulnya saya pribadi tadinya merasa kurang pas dengan judul ini, karena biasanya seseorang itu mengalami latihan-latihan terlebih dulu. Nanti setelah terlatih baru akan mendapatkan promosi. Tapi memang dalam hidup saya mengalami kebalikannya. Tuhan mendatangkan promosi terlebih dulu. Dan setelah itu saya baru mengalami latihan-latihan. Ceritanya begini. Kamis 7 Januari tahun 1988 merupakan hari pertama dimulainya kembali kuliah di semester genap. Dan itu adalah waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Sebelumnya, ketika sejak saya mengadakan perjanjian atau covenant antara saya dengan Tuhan, antara Tuhan dengan saya. Siang itu di kampus, saya menerima kabar bahwa saya dipilih untuk menjadi anggota Senat Mahasiswa sebagai seksi kerohanian. Aneh juga ya, padahal saya tidak ikut rapat sehari sebelumnya kemarin karena tidak berminat sama sekali. Tapi saya ingat, seharusnya kalau saya tidak ikut rapat tidak usah dipilih. Tapi saya ingat, saya harus bertanya kepada Tuhan. Dan ternyata jawaban Tuhan adalah ya. Antara senang dan tidak, saya menerima tugas ini. Senang karena itu berarti saya mendapatkan kepercayaan lebih. Tidak senang karena tugas ini artinya beban buat saya. Walaupun saya aktif dalam pelayanan di gereja, tapi selama itu hanya sebagai bendahara. Tidak pernah saya ada di level sebagai ketua, koordinator, atau pemimpin. Bagi saya, tidak perlu berpikir yang rumit, apalagi harus tampil di depan umum. Tampil di depan umum itu menguras energi. Setelah sebelumnya saya gelisah, deg-degan, lalu ketika saya tampil di depan umum pun saya merasa gemetar. Walaupun mungkin masih bisa bicara, tapi tugas-tugas ini membuat hati saya tidak nyaman. Singkat cerita, bersama beberapa teman yang bersedia masuk dalam satu tim pelayanan, kami pun mengadakan persekutuan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Acara perdana diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 1988. Di sini saya dilatih untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Bagaimana menentukan tema dari persekutuan ini dan juga sub-sub tema dari minggu satu ke minggu berikutnya. Menentukan siapa pembicaranya dan lain sebagainya. Yang saya alami adalah setiap Rabu siang selesai persekutuan, saya merasa hati saya lega sekali. Tapi menjalani hari-hari berikutnya, mendekati Rabu minggu depan, hati saya kembali rasanya berat. 1 tahun kemudian sejak PMFE ini berdiri, yaitu di hari Kamis tanggal 9 November tahun 1989, kami mengadakan sebuah acara KKR dinamakan Malam Puji-Pujian. Kami mengundang Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama tim Mission Singers. Dan 6 bulan kemudian, saya diminta oleh pihak universitas untuk menjadi ketua panitia perayaan Paskah Universitas Kristen Maranatha. Walaupun saya menolak, tetap mereka memaksa saya untuk menerima tugas ini. Dan di tahun 1990 itu juga, di akhir tahun, yaitu di bulan Desember, GBI Pasir Koja juga meminta saya menjadi ketua panitia perayaan Natal GBI Pasir Koja. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya mengalami
bagaimana Tuhan melatih saya sehingga saya bisa menjalankan tugas ini, dan saya mengalami pertolongan Tuhan, campur tangannya yang ajaib. Dalam video berikutnya nanti saya akan saksikan keterlibatan Tuhan yang luar biasa, yang betul-betul di luar kemampuan kita manusia, yang kalau bukan Tuhan yang melakukannya, kami tidak akan bisa. Saya betul-betul tidak mampu, tapi semua itu dimampukan karena ada Tuhan yang menolong saya. Sampai jumpa dalam video berikutnya, dalam kesaksian berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah kesaksian hidup saya ini, silakan untuk terlebih dulu like dan follow video saya ini ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.